tahun 2021 itu kan kisarannya kan 2,1 triliun. Hari ini dari pemerintah Kabupaten Blora dalam hal ini Bupati sudah menyerahkan rancangan KUA PPAS, kebijakan umum APBD, perhitungan plafon anggaran sementara. Dari KUA PPAS yang nantinya akan jadi APBD embrionya itu saat ini sudah kami pelajari awal kemarin rapat itu 3,1 triliun. Artinya kalau tahun-tahun sebelumnya itu APBD kita 2,1 triliun kemudian jadi 3,1 triliun, maka ada penambahan proyeksi sebesar 1 triliun untuk tahun anggaran 2022. Nah, DPRD dalam konteks ini menyikapi data itu sudah menjadwalkan untuk hari Jumat, Sabtu, dan Senin mulai besok untuk mengundang tim anggaran pemerintah daerah yang diketuai oleh Pak Sekda, Pak Komang, untuk kita mintai informasi perihal dan sekaligus kita bahas bersama. Tentunya yang pertama adalah perihal proyeksi pendapatan. Proyeksi pendapatan dana anggaran 3,1 itu berasal dari sumber apa saja? Apakah berasal dari sumber pendapatan asli daerah? Apakah berasal dari dana transfer dari pusat? Ataukah dari pendapatan lain-lain yang sah? Misalnya kayak pendapatan lain-lain yang sah, misalnya seperti dana keuntungan dari aset kita yang di BPR, di BKK, di Bank Jateng kan kita ada saham di sana, modal di sana. Itu. Nah, dari mana sumber itu? Ataukah dari sumber lain seperti misalnya pinjaman daerah? Karena dalam buku yang saya pelajari itu ada menyebutkan ada pinjaman daerah 300 miliar di situ. Dari angka 3,1 itu termasuk di dalamnya kenaikan 1 triliun, berarti kan kita harus mengurai penambahannya 1 triliun dari mana kan itu. Nah, saya pelajari ada 300 miliar dari sumber pendapatan pinjaman. Lah pinjaman itu pinjaman dari mana kan harus kita tanyakan. Padahal namanya pinjaman daerah itu harus ada persetujuan dari DPRD. Persetujuan DPRD itu atas dasar tentunya ajuan dari Bupati kepada DPRD, kemudian DPRD membahas untuk menyetujui pinjaman itu. Nah hari ini kami belum menerima surat ajuan permohonan persetujuan dari Bupati kepada DPRD untuk perihal pinjaman daerah. Sementara di dalam rancangan KUA PPAS yang akan kita bahas itu ada itu. Itu yang pertama tentang pendapatan ya, proyeksi pendapatan. Kemudian yang kedua adalah tentang proyeksi belanja. Di dalam proyeksi belanja bahwa yang paling tinggi kenaikannya itu adalah anggaran untuk keperluan belanja di DPUPR, yaitu khususnya pembangunan jalan, jembatan, drainase dan saluran. Yang awalnya di Blora ya total baik dari kabupaten, provinsi maupun pusat dalam 1 tahun sekitar 250 miliar 1 tahun. Ya. Kemudian dari 250 miliar itu total itu biasanya hanya sekitar 106 miliar yang berasal dari sumber Blora, yaitu APBD Blora. Yang berarti yang lain kan dari provinsi, pusat dan sumber-sumber lainnya. Nah, dalam proyeksi 2020 itu kenaikannya tajam menjadi 1,1 triliun. 1,1 triliun untuk pos itu. Itu yang kita pelajari. Oleh karena itu peningkatannya kan berarti dari 250 miliar tadi menjadi 1,1 triliun. Peningkatannya hampir 5 kali lipat. Nah, tapi harus kita ketahui maksudnya peningkatan itu tadi dari mana saja. Yang kedua penggunaannya kan lebih banyak infrastruktur. Kan kita harus tanya ruas-ruas jalan mana saja yang
akan dibangun, ruas mana saja yang akan diploting untuk pembangunan tahun 2022. Kan kita harus tahu, jangan sampai yang agak baik dibangun sementara yang rusak parah tidak dibangun. Kan harus ada skala prioritas. Tapi bijak nggak sih Pak kalau misal Pemkab ada anggaran tambahan 1 triliun itu untuk saat-saat pandemi gini ya? Ya justru kan jadi kita harus tanyakan. Ini kan hampir semua daerah proyeksi pendapatannya kan turun. APBD-nya kan turun. Hampir semua daerah. Kota Semarang, Gerobokan, Rembang, hampir semuanya turun karena pendapatan asli daerahnya juga turun. Sumber-sumber pendapatan transfer, pendapatan kan ada pendapatan di daerah, ada pendapatan transfer ya kan, ada juga pendapatan lainnya tadi kan. Nah, itu kan pada turun semua. Sementara proyeksi pendapatan kita naik. Ini kan luar biasa. Nah, ini berarti Pak Bupatinya kan cerdas ya kan gitu. Kalau itu bisa realisasi ya luar biasa menurut saya. Pak Bupatinya cerdas. Nah, tapi kan kita sebelum itu kita ketok kan harus kita rinci dulu. Jangan sampai kita menganggarkan nanti 3,1 triliun dalam prakteknya dananya yang ada misalnya cuma 2,1. Berarti yang direncanakan 1 triliun ini kan jadi cuma tulisan belaka, nggak ada realisasi kan, banyak kecewa nanti. Tapi ada deadline nggak sih Pak? Deadline kapan Pemkab mau menyerahkan ke DPRD itu terkait dengan KS? Untuk hari ini kan rancangannya sudah diserahkan. Nanti dibahas kan kalau dalam timeline aturannya itu pekan kedua Agustus rancangan Kuapepas itu harus disetujui oleh DPRD menjadi Kuapepas. Itu menjadi kebijakan umum APBD. Ya, artinya kebijakan umum APBD dan perhitungan plafon anggaran sementara. Jadi nanti masih ada waktu lagi Agustus sampai dengan November untuk penetapan menjadi APBD. Tetapi APBD kan tidak boleh banyak menyimpang dari KUAPPS itu. Karena KUAPPS itu menjadi pedoman dasar, menjadi pedoman untuk menjadi APBD. Jangan geser jauh-jauh, makanya harus dihitung cermat itu oleh Pak Sekda.